Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam Meet kali ini dari undangan Meet yang saya berikan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi pemahaman terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat jelas Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Baik, jadi di sini saya mengikuti pelatihan yang ada di PMM. Kemudian saya akan berbagi pemahaman terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pada topik implementasi kurikulum Merdeka itu ada 2 modul. Modul yang pertama itu tentang makna kurikulum dalam pendidikan, dan kemudian modul yang kedua itu adalah tentang pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan berbagi pemahaman terkait dengan modul yang pertama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari apa itu kurikulum. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah jantungnya pendidikan, di mana kurikulum itu merupakan keseluruhan pengalaman belajar murid dari titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, kemudian di kurikulum ada 3 komponen yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada panduan pedagogik yaitu terkait dengan strategi pembelajaran yang akan digunakan, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Nah, kemudian kenapa sih kurikulum itu perlu diubah? Kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, jadi banyak isu-isu kekinian yang terjadi, mulai dari perkembangan profesi, kemudian perkembangan digital dan lain sebagainya, sehingga kurikulum juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Karena apa? Karena kurikulum yang baik itu adalah harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan serta diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Nah, tujuannya adalah untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini dan pada masa depan. Nah, kemudian pemerintah sudah memberikan atau mengeluarkan kurikulum secara nasional. Namun ekosistem dan konteks pendidikan di satuan pendidikan itu sangat beragam, meliputi dari mungkin letak sekolah, kemudian budaya. Nah, untuk itu kurikulum perlu diadaptasi kembali, disesuaikan dengan ekosistem yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu terkait dengan kurikulum ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Nah, untuk menerapkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, jadi di sini ada prinsip umum di dalam pembelajaran. Nah, di mana pengertian dari pembelajaran itu merupakan implementasi dari kurikulum di dalam kelas. Nah, guru sebagai pelaksana kurikulum yang bertugas merancang, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi keberagaman kebutuhan murid. Nah, apa saja prinsip dari pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi di sini ada lima prinsip pembelajaran paradigma baru. Jadi prinsip yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid.
Yang keempat itu ada menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi itu adalah 5 prinsip yang kita pegang dalam melaksanakan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 13. Kemudian capaian pembelajaran itu disusun sesuai dengan tahap perkembangan murid ya. Jadi dalam bentuk fase-fase. Jadi capaian pembelajaran dibuat dalam bentuk fase-fase, tidak dibuat per tahun, di mana satu fase itu memiliki rentang waktu 1 sampai 3 tahun. Sehingga di sini diharapkan murid dan guru memiliki waktu yang lebih untuk leluasa mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemaknaan dari suatu pembelajaran. Jadi berdasarkan fasenya itu dibagi menjadi fase PAUD itu mulai dari fase fondasi di PAUD, kemudian fase A dan sampai fase C itu ada di SD, kemudian fase D itu di tingkat SMP, kemudian fase E dan fase F itu ada di tingkat SMA dan SMK. Kemudian capaian pembelajaran memuat dua hal yang penting, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Nah, dengan adanya konten yang esensial itu akan mendorong proses pembelajaran yang lebih mendalam pada murid. Jadi guru tidak perlu untuk menghabiskan materi, tetapi materi yang diberikan itu secara kepada murid itu diberikan secara mendalam. Kemudian capaian pembelajaran ini kan didesain berdasarkan tahap perkembangan murid. Nah, menurut teorinya Piaget, jadi ada 4 tahapan perkembangan murid. Yang pertama itu adalah tahapan sensori motorik, kemudian yang kedua adalah tahapan pra-operasional, yang ketiga adalah tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, ini mulai dari sensori motor, mulai dari anak-anak bayi sampai PAUD, sampai berumur dari 0 sampai maksimal 2 tahun ya, belum PAUD. Kemudian untuk pra-operasional dari 2 sampai 7 tahun. Kemudian untuk operasional konkret itu dimulai dari 3 sampai 12 tahun, kemudian 13 tahun ke atas itu sudah pada fase tahap operasional formal. Nah, konsep dasar penyusunan tahap capaian pembelajaran selain menggunakan teorinya Piaget, di sini juga menggunakan teori belajar konstruktivisme. Di mana menurut teori konstruktivisme bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru yang dilakukan sendiri oleh murid berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan interaksi sosial yang dimiliki oleh murid. Nah, jadi di capaian pembelajaran ini menggunakan konstruktivisme, jadi berbeda dengan taksonominya Bloom. Jadi konsep pada capaian pembelajaran misalkan kompetensi memahami itu berbeda dengan tingkatan memahami pada taksonomi Bloom. Misalkan kita ambil contoh, siswa memahami tentang denah rumah seperti itu. Kemudian siswa itu sudah mampu untuk membuat denah rumahnya sendiri secara benar dengan ukuran matematika dengan benar. Itu berarti
pada taksonomi Bloom itu dikategorikan pada kompetensi mencipta, tetapi pada capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu masih pada tahap memahami. Artinya pada memahami ini merupakan tahap tertinggi yang dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi sangat menjadi kata kunci bahwa kompetensi pada capaian pembelajaran itu berbeda dengan yang di taksonomi Bloom. Kemudian capaian pembelajaran jadi terdiri dari kompetensi-kompetensi yang mana dalam penerapannya di kelas ini harus diturunkan terlebih dahulu dalam bentuk tujuan pembelajaran yang tersusun nantinya menjadi suatu alur pembelajaran di satu fase yang disebut dengan API atau alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran inilah yang digunakan untuk membuat modul ajar baik yang akan dikembangkan atau yang nantinya kita pilih sendiri atau kita buat sendiri. Kemudian pada capaian pembelajaran, jadi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu dibuat dalam satu kesatuan. Jadi berbeda dengan kurikulum 13. Nah, pada kurikulum 13, kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu diasesmen secara terpisah. Sedangkan kita tahu untuk mencapai suatu tujuan kognitif atau pengembangan ilmu pengetahuan, maka kompetensi sikap misalkan dalam bentuk motivasi, rasa ingin tahu, kemudian keterampilan misalkan dalam bentuk kreativitas itu berada dalam satu kesatuan. Maka tidak mungkin dalam asesmen itu dilakukan secara terpisah. Sehingga untuk kurikulum Merdeka, asesmen dari sikap, keterampilan, dan itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, yang dilihat adalah asesmen cukup melihat pada kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran. Baik, kita lanjut terkait dengan tadi kompetensi dan capaian pembelajaran, dan satu lagi adalah tentang profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional. Di mana ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini merupakan tujuan dari sistem pendidikan nasional kita, menjadikan siswa memiliki karakter dan kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, keenam dimensi ini akan menjadi rujukan bagi kita selaku guru dalam menurunkan capaian pembelajaran menjadi APP maupun modul ajar. Artinya dalam pelaksanaan pembelajaran baik itu intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler atau kokurikuler. Jadi di sini harus menyertakan kompetensi yang terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, baik, demikian kegiatan kita hari ini terkait dengan berbagi pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kira-kira ada diskusi atau menurut tanggapan Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan dari Bapak Ibu, ada pemahaman mungkin yang berbeda terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, atau sudah memiliki pemahaman yang sama mungkin dengan saya terkait dengan
implementasi kurikulum merdeka. Jadi yang tadi kita bahas itu terkait dengan makna kurikulum, kemudian implementasi kurikulum di dalam kelas. Baik, kalau misalkan tidak ada, mungkin dari Bu Wira, apakah ada? Atau Pak Ketut Sumayase, atau guru-guru kelas 7 lainnya? Atau dari Bu Arisani, apakah ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan pemahaman di kurikulum merdeka? Baik, kalau misalkan tidak ada, jadi untuk sesi berbagi pemahaman ini saya cukupkan, tetapi saya mohon nanti apa yang kita lakukan hari ini, saya minta umpan baliknya yang nanti bisa Bapak Ibu isi melalui link Padlet. Jadi saya akan kirimkan link Padletnya melalui grup WA, jadi Bapak Ibu bisa nanti mengisinya di link Padlet tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan berbagi. Saya cukupkan. Saya ucapkan selamat malam. Sama Bu Ayu. Selamat malam Ibu. Terima kasih.